Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tak terasa pertemuan kita dari awal sudah menjelang atau mencapai akhir dari tema kita yaitu kitab tafsir modern dan kontemporer. Ini kini merupakan pertemuan kita yang ke-12 dengan pembahasan kitab tafsir eh, karangan bin Syatya yang berjudul eh, At-Tafsir Al-Bayani lil Quran. Seperti biasa, kita kenali dulu teman-teman. Siapa sih pengarangnya? Bagaimana perjalanan intelektualnya dan apa saja pendidikannya atau kontribusinya begitu. Marilah kita bahas lebih dalam. Pertama, nama lengkap dari bin Syatya ini yaitu Dr. Aisyah Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan bin Syatya, teman-teman. Merupakan sosok ternama pada tahun 1960-an hingga saat ini. Beliau lahir di wilayah sebelah barat delta Sungai Nil, itu di Mesir juga. Kemudian julukan bin Syatya ini diambil dari kampung halamannya di Dumyat yang terletak di tepi Sungai Nil yang memiliki arti anak perempuan tepi sungai. Kemudian bin Syatya ini dikenal luas atas kontribusinya di bidang sastra Arab dan tafsir Al-Quran. Adapun pendidikannya, beliau eh, dari sekolah dasar, mendalami tata bahasa Arab, serta dasar-dasar ajaran Islam di Dumyat. Kemudian menempuh studi lebih lanjut tahun 1939 berhasil meraih gelar LC di jurusan sastra dan bahasa Arab Universitas Fuad I Al Kairo. Fuad I di Kairo, teman-teman. 2 tahun kemudian beliau juga meraih gelar magister dan setelah itu tahun 1950 beliau akhirnya mendapatkan gelar doktor dengan disertasi berjudul Al-Ghufran li Abu Al-A'la Al-Ma'ari dari universitas yang sama. Kemudian beliau pada era 1970-an beliau diangkat menjadi profesor sastra dan bahasa Arab di Universitas Ain Shams, Mesir. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai profesor tamu di Universitas Umum Durman, Sudan, dan Universitas Qarawiyyin, Maroko. Beliau sering juga memberikan kuliah dan kajian kepada para sarjana di berbagai kota besar dunia seperti Roma, Aljazair, New Delhi, Yerusalem, Rabat, Fez, dan lainnya. Sangat itu beliau. Bin Syatya ini luar biasa keilmuannya, bahkan banyak dikenal di berbagai kota besar dunia, diundang kian kemari, itu sudah bisa menjelaskan bagaimana perjalanan intelektual beliau yang mengagumkan. Kemudian karya monumental dari bin Syatya ini itu tafsir Al-Bayani li Al-Quran Al-Karim, uh, yang kita bahas pada kali ini, teman-teman. Bin Syatya ini menulis banyak karya juga yang menampakkan keahliannya, itu kurang lebih 40 judul buku, teman-teman. Telah diterbitkan di Mesir dan negara Arab lainnya. Ya, sangat banyak ya, teman-teman. 40 buku, bayangkan beliau menghabiskan waktu semasa hidupnya untuk menulis. Memang ulama dan mufassir yang luar biasa. Dan yang paling populer yaitu tafsir Al-Bayani li Al-Quran Al-Karim. Terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan tahun 1966 dan 1968. Dan jilid kedua pada tahun 1969. Kalau
walaupun kitab tafsir ini membahas 14 surat pendek, karya ini mendapat apresiasi besar dari publik. Oh, berarti teman-teman, kitab tafsir ini tidak membahas seluruh ayat Al-Quran, tapi hanya 14, hanya 14 surat pendek, teman-teman. Eh, karena beliau tidak sempat terwujud untuk membahas seluruh kitab tafsirnya karena beliau wafat wafat pada tahun 1998. Tidak sempat, teman-teman. Adapun latar belakang penamaan kitab tafsir Al-Bayani Al-Quran Al-Karim ini yaitu karena apa namanya, Bin Syatiyah ini menghabiskan masa kecilnya di lingkungan sufi yang mengutamakan membaca Al-Quran. Kemudian ketertarikan pada kajian tafsir muncul sejak berjumpa pada Prof. Amin Al-Khulli. Nah, begitu. Bahasa Arab yang digunakan, kemudian bahasa Arab yang digunakan Al-Quran mempunyai keindahan sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Salah satu ciri khas juga dari kitab tafsir ini yaitu kemampuan beliau untuk mengungkap makna di balik kata-kata yang sinonim. Bin Syatiq berpendapat bahwa tidak ada dua kata dalam Al-Quran yang memiliki makna persis sama. Nah, ini menarik. Beliau membedakan antara kata-kata yang sama dalam Al-Quran. Seperti setiap kata itu memuat nuansa yang unik. Seperti contoh, khalaqa mengacu pada menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, seperti bumi. Sedangkan ja'ala menunjukkan penciptaan yang langsung dapat digunakan seperti air. Nah, gitu teman-teman. Selain itu, tafsir beliau Bin Syatiq ini juga mengungkap keajaiban dalam pengulangan kata-kata di dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, khususnya perspektif, kebalaghahan atau konteks maknawi. Memang Bin Syatiq ini pada kitab tafsir Al-Bayani fil Quran Al-Karim sangat membahas ayat secara mendalam, makna secara mendalam gitu. Dan beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri, menekankan pada konteks kebahasaan. Metode yang Bin Syatiq pakai pada tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim yaitu tafsir tahlili seperti yang lainnya. Menggunakan metode tafsir tahlili. Dan adapun sistematika caranya itu mengumpulkan berbagai unsur tematik secara menyeluruh yang terdapat di beberapa surat. Kedua, memahami konteks dari sekitar teks, lalu memahami makna lafaz dalam Al-Quran. Nah, menurut Bin Syatiq, metode ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman Al-Quran yang segar dan mengatasi kelemahan metode klasik yang menafsirkan Al-Quran secara tartil atau urutan ayat per ayat begitu. Adapun corak penafsiran dari tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim yaitu uh, menekankan gaya sastra kebahasaan, yaitu terinspirasi oleh ide pembaharuan yang dikembangkan oleh suami beliau, Prof. Amin Al-Khulli, yang menginspirasi beliau menafsirkan Al-Quran. Nah, adapun contoh penafsiran beliau yaitu mengenai anti-sinonimitas dan penolakan penggunaan al-qasam dalam penafsiran surah Al-Balad ayat 1 dan 2. Nah, itu
Jelasannya dapat kita temukan di internet. Itu menurut Bin Syatiak kata ia dalam ayat tersebut berfungsi untuk menafikan sumpah, bukan untuk menegaskan keberadaan sumpah itu sendiri. Nah, begitulah teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman pembahasan kita pada pertemuan ke-12 ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman tertarik akan kitab-kitab tafsir era modern kontemporer, marilah kita dalami lebih dalam, kita gali keilmuan perjalanan oleh para mufassir tersebut. Semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.